Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah pagi hari ini kita menyembah Tuhan, datang bersyukur ke rumah Tuhan. Selagi ada kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, kita bisa datang kepada Dia, memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Karena ada saat-saatnya kita tidak bisa datang ke gereja, tapi biar pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan saya ada, oleh kemurahan Tuhan aku menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh kemurahan-Mu ku ada sebagaimana Tuhan. Sampai hari ini
Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemudahan selalu mengikuti. Ku puji, ku sembah, aku percaya padamu Tuhan. Aku puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Tak pernah berkesudahan kasih setianya dalam hidup kita. Oh Immanuel, Allah besertaku. Kita nyanyikan pujian ini saudara dengan dengan iman dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Allah Immanuel itu ada menyertai kehidupan kita. Haleluya. Tuhan ada di susahku.
Allah Immanuel itu ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita angkat satu lagi kepujian kepada Tuhan, bahwa serta dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena Allah yang menyertai kita itu, Allah Immanuel itu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami hadapi semua
semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena hari-hari ini jiwa-jiwa itu membutuhkan pertolongan Yesus. Mari kita minta kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, sehingga kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan. Apa yang saudara bisa banggakan hari-hari ini tidak ada, kecuali hanya berlindung kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jabatanmu tidak bisa diandalkan, hartamu tidak bisa diandalkan. Karena itu katakan kepada Yesus pagi hari ini, Yesus pegang erat tanganku. Bapa, jangan tinggalkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya perlu anugerah Tuhan, saya perlu kasih Yesus untuk menjalani hidup ini. Saya percaya kalau saya berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka saya akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Amin. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Kasih-Mu
Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali dan kami buka hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berkatalah Tuhan atas hidup kami, atas hati kami semua Tuhan, dan nama-Mu yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, saya baru masuk di pertengahan, di pertengahan ibadah karena sedang melihat yang Zoom, saudara ya. Ya, gimana suaranya? Bagus. Ya, ternyata pada waktu ujian suaranya katanya ngajar. Mudah-mudahan firman Tuhan enggak. Saya tidak tahu apakah jaringannya yang kurang bagus atau bagaimana, atau wifi-nya perlu ditingkatkan lagi. Ya, kalau wifi ditingkatkan lagi ya puji Tuhan. Nanti apa katanya sebenarnya. Tapi sekarang kita sudah bisa beribadah secara langsung pada hari-hari ini. Sungguh suatu kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, Simus punya saya yang master volumenya dikurangi, yang master gesernya punya saya dikurangi. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara Tuhan, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam yang minggu lalu tentang merdeka. Kita buka di dalam Galatia pasal yang 5, Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, mari untuk pembacaan pertama kita akan bagi berdiri. Ya, perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terima kasih. Silakan duduk, saudaraku. Baik, puji Tuhan, saudara. Ya, hari selama 2 minggu ini kita bicara tentang merdeka. Karena memang momennya momen yang tepat merdeka. Jadi gembala tadi merah putih, sebetulnya kalau kita pakai merah putih begitu bagus juga ya, gak ada ngerek. Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 17 Agustus 1945 kita merdeka. Ya, kalau 17 1967 bagus ya, betul tadi. Itu hari lahirnya Pak Agus. Betul ya, 67 ya. Aku tahunya kayak berapa loh, berarti ya, Tuhan, selamat ulang tahun. Nah, Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, bebas dari penjajahan, perbudakan dan penindasan para penjajah. Nah, kita lihat sudah bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, akibat dari dosa dan Adam dan Hawa, bahwa citra Allah dalam diri manusia itu telah tercoreng. Citra Allah dalam diri kita. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, citra Allah itu diberikan, bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, dan bukan Allah. Dikatakan, tapi citra Allah dalam diri manusia tercoreng. Kemudian manusia telah rusak total. Ya, akibat dosa itu, ya, manusia telah rusak total. Jiwanya, emosinya, pikirannya rusak total sehingga cenderung untuk berbuat dosa. Keinginan daging kita selalu berusaha untuk menuruti keinginan daging kita, cenderung untuk berbuat dosa. Nah, tidak ada sesuatu yang di dalam diri manusia yang layak untuk berhadapan dengan Allah. Jadi karena dosa itu, kita tidak mampu untuk berhadapan dengan Allah, untuk masuk di dalam hadirat Allah.
kemudian tidak mampu secara total melakukan atau mengatakan memikirkan hal-hal yang sungguh-sungguh diperkenankan oleh Allah, itu akibat dosa. Dan saudara yang kasih dalam dosa dalam Tuhan Yesus Kristus, karena karya salib Yesuslah kita dimerdekakan dari perbudakan dosa itu. Ya, dosa yang telah menjadikan manusia, membelenggu manusia sebagai budaknya, tidak bisa membebaskan diri sendiri tanpa campur tangan dari Allah. Allah membebaskan manusia dari dosa dengan cara apa? Dengan cara karya penyelamatan di kayu salib. Begitu manusia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka siapa yang percaya daripada Dia, dia tidak akan mengalami kematian kekal, dia akan mengalami suatu kemerdekaan. Apa saja yang sudah dimerdekakan, yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Yang pertama, perbudakan dari hukum Taurat. Yang kedua, saudara Yesus, perbudakan dari kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Jadi kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak lagi mampu mencengkeram kita kecuali kita menyerahkan diri pada kuasa iblis atau kuasa kegelapan itu. Bisa mengerti saudara ya? Bisa mengerti ya? Nah, kenapa saudara? Harusnya kuasa kegelapan itu kalau dikirim oleh seseorang kepada orang percaya, itu harusnya nggak nyampe ke kita. Harusnya nggak nyampe. Tapi kalau kita ada celah sedikit untuk kuasa kegelapan itu, karena ada amarah yang berlalu, karena ada dendam, karena ada kepahitan, itu adalah celah dari kuasa kegelapan untuk masuk lagi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, setelah perbudakan dari kuasa iblis, bebas dari perbudakan iblis dan kuasa kegelapan, maka kita juga bebas dari perbudakan, kemarin saya kata di sini kok tiba-tiba bebas dari perbudakan tahyul dan keyakinan kepada Allah lain. Perbudakan tahyul yang seperti saya katakan kemarin, kita bebas dari perbudakan tahyul. Contoh yang kemarin saya katakan, kalau kita dari luar dan di situ ada anak kecil, ada bayi, maka kita harus ke dapur terlebih dahulu supaya segala sesuatu yang mengikuti di belakang kita itu mereka berkumpul di dapur, dan kemudian baru kita mendatangi anak bayi itu sehingga baginya nggak sawanan gitu. Ada lagi kepercayaan tahyul yang kemudian membelenggu kita. Ada banyak kan? Hari Kamis kemarin salah satunya apa? Buat jarum itu waktu orang hamil buat jarum. Nah, itu perbudakan tahyul. Kita bebas dari perbudakan itu. Kita dibebaskan dari perbudakan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Ada banyak kepercayaan yang ditanamkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Ada. Oh, kalau kamu nggak kayak begini, kamu akan jadi seperti ini. Gitu. Ya, kamu akan jadi, istilahnya kalau bahasa Jiong begitu ya. Nggak bisa, harus begini, harus diruat setiap tahun, harus diruat. Kalau anaknya seperti saya ini harus diruat. Betul tidak ya? Saya, Vivi, Stephen, karena yang diabetes perempuan harus diruat katanya setiap tahun. Nah, kita bebas dari perbudakan ini. Tuhan di dalam karyanya, di dalam karya salibnya membebaskan kita dari perbudakan tahyul ini. Nah, nggak diruat, akhirnya jadi resek keluarganya.
Saudaraku, tidak demikian. Karena apa? Karena kita sudah di dalam Yesus Kristus, maka segala perbudakan tahyul itu dipatahkan oleh Yesus. Terutama pada waktu acara penguburan, seringkali itu yang menjadi pengikat kita. Itu fungsinya. Kira gak jam 09.00 metu, wah gak iso di jiong kabeh, di keluarga jiong kabeh. Nah kalau memang Kristen lah, jangan sampai dibuat seperti itu. Artinya kalau kita jam 9 memang kita akan jam 9 lebih sedikit tidak apa-apa. Betul enggak? Jam 9 lebih sedikit tidak apa-apa lah. Jenazah itu keluar dari rumah duka. Kenapa? Karena kita sudah bebas dari perbudakan tahyul. Nah, kalau ada jemaat yang demikian, katakanlah ada jemaat yang demikian, jam 9 keluar, maaf, saya pasti akan apa yang dia ditetapkan itu biasanya untuk dilanggar. Ingin dilanggar, ada peraturan, biasanya kita ingin melanggar itu. Maaf, jam 9 kita mesti keluar, soalnya ini. Oh ya, 9:05, 9:10 saya berangkatkan. Itu saudara yang kasih. Kita di dalam Yesus Kristus sudah lepas dari perbudakan tahyul. Lepaskan itu, saudaraku. Ya, nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan dari dosa, kemudian dimerdekakan dari perbudakan Taurat, perbudakan iblis, perbudakan tahyul dan keyakinan kepada ilah-ilah lain, kemudian perbudakan seremonial terhadap agama Yahudi, kemudian juga kita dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan baik. Nah, seringkali pemikiran kita setelah kita dimerdekakan, kita free, bebas melakukan apa saja, bebas juga melakukan hal-hal yang tidak katakanlah bebas melakukan kesalahan atau dosa yang lain. Tidak demikian, tetapi kita dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, untuk menerima kemerdekaan itu maka manusia harus datang kepada Kristus. Step by step ya, dimerdekakan dari dosa, kemudian menyerahkan diri menjadi hamba Allah. Mari buka di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Roma 6 pasal yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kita lihat ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi setelah dimerdekakan dari dosa, kita bebas dari perbudakan dosa itu. Kita bebas dari sebagai hamba dosa itu, maka kita menjadi hamba Allah, dikatakan. Bukan hanya kepada, kalau disebutkan hamba Allah, bukan hanya kepada hamba kami saja, tetapi seluruh umat manusia yang sudah dimerdekakan itu ada sebagai hamba Allah. Apa artinya sebagai hamba Allah? Sebagai hamba Allah berarti kita harus bersedia di bawah satu ketentuan yang Allah kerjakan, satu ketentuan yang Allah sudah berikan ke dalam hidup kita. Kalau kita sebagai hamba dosa, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Berlawanan dengan sebagai hamba dosa itu adalah hamba Allah
hidup yang berkenan sebagai orang-orang pilihannya Allah, hidup setiap berkenan sebagai orang-orangnya, hambanya Allah. Kalau berbicara tentang hamba, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebetulnya lebih condong itu kalau perjanjian baru, perjanjian lama berkata sebagai hamba, itu lebih condong sebagai konotasi sebagai budak. Artinya apa? Kita ini budak-budaknya Allah, tidak bisa, tidak memiliki, tidak lagi di bawah budak dosa yang cenderung berbuat dosa. Jadi sebagai hamba Allah, kemudian menyerahkan diri menjadi hamba kebenaran, kemudian menjadi saluran berkat untuk semua orang. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus pasal yang ke-19, 9. Karena Korintus 1 Korintus 9 sampai 15 ayat. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Paulus menjadi saluran berkat untuk semua orang. Pada waktu itu dunia, pada waktu itu di dalam kehidupan keagamaan yang ada, maka karena kekristenan itu asal mulanya juga dari orang-orang Israel, maka orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu akan membagi dua orang, ya, akan menjadi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang Israel, orang non-Yahudi adalah mereka yang di luar dari orang Yahudi itu, mereka hidup di luar hukum Taurat itu. Paulus setelah dimerdekakan itu hidupnya adalah bagi Allah dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Pada waktu Paulus berhadapan dengan orang Yahudi, maka dia berusaha untuk menghormati, dia berusaha untuk hidup sebagai orang Yahudi. Dikatakan bagi orang yang hidup, ayat 20. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, kita lihat di sini, saudara, memang asal mula Rasul Paulus adalah seorang Yahudi. Jadi untuk masuk ke kalangan orang Yahudi itu dia lebih gampang. Tetapi dia katakan dia tidak hidup di dalam hukum Taurat, dia hidup di dalam hukum Allah. Kita lihat di sini,
Di tengah-tengah orang Yahudi dia menjadi orang Yahudi. Di tengah-tengah orang non-Yahudi dia menjadi orang yang non-Yahudi yang tidak menerapkan hukum Taurat itu. Saudara, kita lihat dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu berarti Rasul Paulus harus berani menanggalkan segala keinginannya sendiri untuk keinginannya sendiri untuk kepuasan dirinya sendiri, sehingga dia bisa masuk ke dalam setiap aspek kehidupan orang yang ada. Untuk masuk menjadi orang-orang yang non-Yahudi itu lebih berat bagi Paulus. Kenapa demikian, saudara? Dan dia harus menanggalkan egonya untuk masuk ke orang-orang yang non-Yahudi. Bayangkan, saudara, orang yang gak biasa makan B2 harus makan B2. Coba, jangankan begitu, saudara ya. Kemarin saya lagi cerita, ada seorang anak remaja itu cerita, ada seorang pemotong daging jagal babi, ngambil babinya itu di daerah Patomon apa Patomon? Patomon ya? Patoman. Oh, kalau Patomon itu daerah Surabaya ya? Patoman, daerah Rembut Jambi. Dia bawa apa? Bawa pickup terbuka dan kemudian membawa babi yang mau dipotong itu di pickup itu. Satu kali pickupnya mogok, saudara, yang kasih buat. Pickupnya mogok dan karena itu terbuka, di situ terlihatlah banyak B2. Orang-orang yang datang mau menolong, astagfirullah, dan begitu, saudara. Ya, jadi mereka mau menolong itu mereka yang itu jadi menolong, saudara, yang kasih buat. Karena hanya melihat begitu. Karena hanya melihat itu, saudara. Ya, maaf ini betul. Ya, karena hanya melihat itu, saudara, yang kasih buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Iya, karena melihat dan tidak terbiasa dengan hal itu. Kita lihat dengan Rasul Paulus, dia mau melakukan, dia sudah dimerdekakan dan dia berniat hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi Allah dengan menyebarkan Injil itu. Lihat saja sebetulnya bagi dia najis, haram, tapi dia tinggalkan egonya itu karena dia mau melakukan perbuatan baik itu, karena dia sudah dimerdekakan dari dosa. Dia sudah merasakan bagaimana tidak enaknya di bawah hukum dosa itu, dan dia sekarang ada sebagai orang yang sudah menjadi abdinya Allah, hamba Allah yang hidup di dalam hukum Allah itu. Maka dia mau melakukan perbuatan baik dengan berbuat baik dan menginjil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini orang yang mau hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, mereka harus meninggalkan segala keinginannya dan menjadikan segala keinginan Allah yang menjadi utama di dalam kehidupannya. Ada ayat yang mengatakan bukan bahwa aku hidup untuk Allah, kalau mati itulah keuntungan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Kalau Kristus di dalam aku, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka segala keinginan kita taruhkan sebagai hal yang kedua, hal yang ketiga. Keinginan yang utama Allah itulah yang kita jalankan, kita lakukan.
Sukar lo melakukan perbuatan hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan baik kalau kita tidak mau menanggalkan ego kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 cara supaya kita bisa hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan baik dan yang berkenan. Yang pertama, seringkali kenapa kita nggak bisa hidup untuk berbuat baik dan menyenangkan Allah adalah karena kita tidak mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Yang pertama, kalau mau melakukan perbuatan baik dan hidup bagi Allah, mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Berarti mengizinkan Kristus hidup melalui kita berarti karakter Kristus, pikiran Kristus, hidup yang berpusatkan kepada Kristus itu menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup kita. Saudara-saudara, karakter Kristus, pikiran Kristus menjadi gaya hidup kita. Bukan berarti kita kemudian meniru secara harfiah, meniru Yesus secara harfiah. Karena Yesus berjenggot maka aku pelihara jenggot. Tidak demikian. Tetapi kita dengan pikiran, memiliki pikiran dan karakter Kristus, berarti pikiran dan karakter kita itu kita sibukkan. Bukan berarti kemudian kita tidak memiliki kehendak bebas. Kita tetap memiliki kehendak bebas yang tetap terkontrol di dalam sesuai dengan pikiran dan karakternya Yesus itu. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai 11. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 15. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Perhatikan ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut dia di dalam diri kami dan hidup dia di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu dan kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya karena kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang dipercaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, kami di ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami. Jadi mari izinkan Kristus hidup melalui kita. Izinkan pikiran Kristus, karakter Kristus, hidup yang berpusatkan dengan Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa hidup yang berpusatkan kepada Kristus, pikiran juga karakter, rasanya kalau dengan kemampuan kita tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kasih karunia. Yang pertama, bahwa kita mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah itu ada satu kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat
Untuk supaya apa? Supaya kita hidup seperti Yesus, supaya pikir karakter Kristus, pikiran Kristus, hidup yang berpusatkan kepada Kristus itu ada di dalam diri kita. Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu bukan saja hanya kasih karunia keselamatan yang kita terima, tidak, tetapi kasih karunia Allah itu terus bekerja di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk hidup seperti Kristus. Kemampuan untuk hidup berkenan di hadapan Allah, kemampuan untuk hidup menjadi seperti Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita miliki, hidup di dalam kasih karunia Allah, memampukan kita memiliki pikiran seperti Kristus, memampukan kita memiliki sifat karakter seperti Kristus, dan memampukan kita hidup berpusatkan pada Kristus. Kasih karunia, bukankah di dalam setiap doa berkat ada juga bahwa kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada kita agar apa? Agar dengan kasih karunia Tuhan itu, agar dengan kasih karunia Allah itu, kita dimampukan untuk hidup seperti Allah, hidup menyenangkan Allah, hidup bagi Allah. Yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hidup oleh kasih karunia kemampuan dan juga hiduplah oleh Roh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hidup dipimpin oleh Roh. Perlunya Roh Kudus. Jadi ada kasih karunia dari Allah, ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup bagi Allah, supaya kita bisa berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Itu di dalam dia juga dengan saya. Ya, Galatia 5:25 kalau salah. Oh, bukan itu. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, dan jangan kita ya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Ada, bukankah? Coba di search di Alkitab dan di HP suci. Kalau saudara bawa handphone, di searching. Adapun hidupku ini ialah bukannya aku lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa hidup seperti Paulus yang berkata, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Kalau kasih karunia Tuhan menyertai kita, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus juga memenuhi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dimerdekakan dari dosa, hidup kita adalah bagi Allah dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita, dengan juga pimpinan Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita boleh selalu berkenan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau hidup seperti Engkau. Aku mau hidup oleh sebab kasih karunia-Mu curahkan, Roh-Mu memenuhi hidup kami semua. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan saudaraku,
Kita nyanyikan lagu Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudara berdiri. Sebagaimana ku ada,
Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan ya Roh Kudus. Dan kepada kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini, ataupun saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mengikuti Zoom pada pagi ini, Roh Kudus kasih karunia dari Tuhan mampukan kami untuk hidup benar seturut dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, memiliki daya pikir ilahi, karena itu adalah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik dulu, mari kita sama-sama berdoa. Buka persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami berikan syukur dan terima kasih. Kembali pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, memuji dan bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terlebih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang mungkin tidak, firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan kepada Engkau. Berkatilah tangan-tangan kami Bapak, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita dan dalam kemuliaan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Ya, saudara, yang pertama, saudara, persembahan tidak diedarkan tanpa kolektanya. Saudara bisa langsung masukkan nanti selesai ibadah, saudara bisa masukkan ke kotak persepuluhan. Demikian juga dengan amplop persepuluhan tidak diedarkan, tetapi saudara bisa ambil langsung di samping itu. Karena memang itu himbauan dari surat edaran dari Kemenang supaya tidak ada edar atau kolektor. Ya, jadi saudara tetap ambil amplop persembahan dan dimasukkan ke kotak persepuluhan. Demikian juga dengan amplop persepuluhan, saudara bisa ambil amplop persepuluhannya, tidak kami edarkan lagi. Jadi saudara bisa ambil di belakang sana. Ya, puji Tuhan. Kemudian, saudara, kita akan berdoa buat Opa yang hari-hari ini, ya, biar damai sejahtera Tuhan berlaku buat Opa ya. Kemudian minggu depan WL-nya saudara Live pagi ya, Orion pagi, tidak apa-apa sudah, karena WL singersnya. Hana dan Orion singersnya sore Weldy, sore Bapak Kris, kemudian singersnya Ibu Becky dan Ibu Esther, kemudian WL hari Kamis tanggal 26-nya Om Tati. Ya itu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara bagi berdiri, kita berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah kita tinggal lalu ini, dan kita akan masuk ke dalam doa. Haleluya. Kiranya
Kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh memuji usaha nama-Mu, kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan dan Bapa. Kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terimalah segala taburan pujian penyembahan kami, taburan kesukaan kasih kami yang membalikan milik Engkau, dan juga kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan Engkau berkenan kepada semua persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya apa yang kami taburkan Tuhan, kami akan tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi dan menyertai kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Berkat ini kami peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Opa ya Tuhan, turunlah damai sejahtera yang daripada-Mu, yang melampaui segala akal pikiran Tuhan, boleh melingkupi hati dan pikirannya, dan juga rasa sakitnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.